Selamat pagi orang-orang yang cintanya bertemu sebelah tangan. Pagi-pagi ini udah dikenal nih. Termasuk yang sebelah saya ini ya. Kita sebut-sebut. Tapi nggak tahu kenapa ya, emang dari dulu kita mau ada BSD begitu. Warna bisa seperti begini ya. Itu tidak ada janjian. Kita tidak ada janjian, tapi senada ya. Alhamdulillah. Itu yang dinamakan hati kita telah menyatu gitu. Tapi harapan saya Ustaz, mudah-mudahan kita di sini sama-samanya bukan di dunia terus, tapi sampai surga. Ustaz, janji ya, kalau nanti saya nggak di surga cari saya. Janji dulu. Janji ya. Jadi ya Bang Guru. Siap. Kalau kalian tidak di surga sudah saya cari nanti karena mereka udah mutung ini. Mana surga benar. Dan teman-teman juga ya, teman-teman kalau nanti sewaktu-waktu teman sudah di surga ini, orang-orang di situ orang mulia semua, orang-orang yang datang dengan niat yang tulus, yang ikhlas semua. Jadi saya yakin teman-teman itu nanti udah di surga duluan. Jadi tolong kalau nanti kita nih berdoa nih, pokoknya teman-teman yang sering berdiri di sini dan duduk di sini nggak ada di surga, tolong dicari. Ya seperti yang kata Ustaz Madan katakan, tolong nanti dikorek-korek neraka ada nggak nih, Ustaz Madan ada nggak, Bang Andre ada nggak, dia ada nggak, pokoknya teman-teman yang sering berdoa. Itu dia permintaan saya. Kita lanjut gimana Ustaz dengan tema pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa ganadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bersama-sama hadir, duduk dan berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Maka mudah-mudahan dengan segala kemuliaan tersebut tidaklah kita bangkit dari tempat duduk kita, melainkan Allah hapuskan segala dosa kita. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung-sanjungkan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita pada pagi hari ini adalah perkumpulan yang bisa membahagiakan dan menyenangkan hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang begitu cerah, alhamdulillah di tempat di rumah kita kumpul lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan guru-guru kita terutama Adidi Allah selalu sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan kesabaran untuk terus membimbing kita semua. Dan juga buat semua teman-teman yang hadir, saudara-saudara saya, pokoknya yang udah ada di Sobat Ngaji saya anggap saudara. Cuma mohon maaf ya, kita nggak bisa masukin ke kakak. Iya, penuh banget kakak. Isinya absen ya? Penuh banget gitu, cukup isi habis sebuah tulisan kan gitu. Saudara saya semua di sini. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu Allah sehatin. Yang lagi sakit sama Allah disehatin. Yang lagi punya hutang sama Allah dilunasin. Yang lagi punya tanggungan sama Allah dirinatin. Yang belum dapat jodoh sama Allah dideketin. Yang belum punya anak sama Allah disegerain. Yang lagi punya kesedihan sama Allah dibahagiain. Yang lagi banyak keranjang kuning sama Allah dicekokin. Sama saya juga banyak keranjang kuning saya, cuma nggak ngomong-ngomong aja, kata tahu cekot aja. Atau kadang gini, istri saya itu jarang banget ke mall, susah. Kalau ke mall maunya ditemenin. Iya sih, alhamdulillah punya istri yang gak terlalu suka bareng mall gitu. Tapi yang pakai tiap hari nanti selalu baiknya.
Mulai zaman sekarang, makanya bener sekarang zaman sekarang apapun bisa kita raih lewat handphone. Dulu ada ucapan peneliti begini, nanti zaman makin canggih kita makan di kamar nih, klik datang depan rumah, kan nggak masuk di akal. Tapi sekarang kejadian kan, ini buat kaum rebahan gitu. Aduh, agar ini agar lijis datang. Mana level 3 lagi lijis. Terus apa lagi? Alice Burger datang. Semua burger baik. Iya, dulu kita nggak masuk di akal gimana caranya kita ngeklik tiba-tiba datang depan rumah. Kenyataan itu. Makanya mudah-mudahan semakin canggih teknologi, semakin maju kehidupan, semakin juga taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini datang dari mana aja ini? Ada yang dari Curug, ada yang dari Citra sini, ada yang dari Pasir Gedang, ada Segadung. Masih gadung nih kerennya. Cinere. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat semuanya, baik pergi maupun pulang nanti. Di sini pun kaum bayi koma juga banyak ini. Makanya kalau di jalan dipanggil sehat, Ustaz kenalin saya, aduh namanya kita mau udah sering ketemu hari minggu kenal saya gitu. Ada yang dari Krojo tuh, Krojo kan jauh itu dari ke pantai sana. Ada yang dari Tiga Raksa, ada yang dari Tenjo, bahkan ada yang di Jakarta bang ya. Masya Allah. Paling jauh itu dari Cikupang, soalnya putar dulu maaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Kita ngopi dulu kali ya. Tapi kopi nggak ada rotinya nih. Tapi emang sih minum kopi nggak boleh berbarengan sama roti. Kenapa sih? Kenapa nggak boleh? Kan bisa dicoba. Ya ngapain bareng-bareng kalau nggak ada pasnya? Titik dulu. Sakit kalau nih. Sakit. Yang ternyata cuma panik emang. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin dapat bisikan gaib, dapat wahyu, saya dapat wangsit dari Bang Anda itu. Saya temanya ini, bila rasaku ini rasamu. Berat banget gitu ya. Hari Minggu mau bunyi yang ringan-ringan, 5 minggu dikasih yang berat-berat. Bila rasaku ini rasamu. Saya sebetulnya udah siapin lagunya, cuman kondisi saya lagi dapet begini, khawatir nanti yang tadinya lagunya sedih jadi lucu. Alhamdulillah tadi malam jam 10:30 nyampe pulang dari Cirebon. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Bila rasaku ini rasamu, bagaimana kalau kita bertepuk sebelah tangan antara kita dengan Allah ataupun dengan manusia. Saya mau nanya, yang namanya rasa itu apa sih guys? Saya bilang ya, bisa culture. Culture apa sih culture? Culture Culture apa culture? Orang mau culture. Kekinian misalnya. Maksudnya kekinian. Rasa itu adalah sebuah manipulasi. Rasa itu nggak bisa dilihat, tapi rasa, benar nggak? Rasa itu nggak bisa dilihat, tapi rasa. Aku cinta sama kamu, rasa kelihatan nggak cintanya? Enggak. Omongan juga, coba ngomong. Tuh, emang omongan laki-laki nggak bisa diperkatakan. Nggak banget ya kalau pagi emang naikin nanti saya naikin lagi. Rasa itu adalah sebuah hal yang manipulasi, nggak kelihatan tapi bisa terasa sama kita begitu.
Orang yang lagi sakit hati, orang yang lagi nggak bisa move on, sebetulnya tuh dia nggak perlu banyak melakukan hal, cukup cuek saja, lama-lama juga berlalu. Karena sebuah rasa itu adalah manipulasi. Bahkan si sakit tadi, si rasa sakit tadi juga datangnya dengan manipulasi. Makanya kita harus cari cara bagaimana caranya memanipulasi rasa ini agar tidak semakin sedih. Ada orang pecinta kopi, ada suka kopi di sini. Kalau ini kopi sama susu begini, ini namanya suka. Kopi-kopi rendengan begitu, itu namanya suka. Tapi kalau benar-benar pecinta kopi, kopinya bukan kopi begini mah, kopi yang hitam. Iya. Kopi yang hitam sama ada penyuka kucing, ada pecinta kucing. Tahu penyuka kucing yang sekedar bikin konten, masya Allah. Begitu kucingnya sakit dibuang di jalan, ada yang begitu. Ada. Tapi kalau pecinta kucing dari awal dia pelihara, dia sakit, segala macam, dirawat sampai benar-benar sehat, itu pecinta kucing. Oh, berarti saya golongan yang mencintai kamu. Maksudnya tidak perlu hati saya kedengarnya. Pecinta kan kalau dia kan saya sebenarnya pecinta kopi juga, cuma yang ada di mau gimana lagi. Tapi tolonglah yang dijulukin ada kali. Penyuka kopi sama kopi susu. Tapi kalau yang benar-benar pecinta kopi yang hitam, yang pahit lah ada rasanya. Bahkan ada guru saya itu, salah satu guru saya saking cintanya sama kopi, enggak diseduh sama biji-biji dia. Iya, orang tua itu jauh dulu kita tuh ngopi masih begitu, ditumbuk terus dicemilin begitu. Pahitnya ya kalau orang yang nggak suka kopi, bukan pecinta kopi, ketika dia ngopi hitam rasanya apa? Pahit aja. Apaan sih kok kamu suka banget minum kopi? Itu kan pahit. Itu buat penyuka kopi. Tapi kalau buat pencinta kopi, lihat ya habis ngopi ya, cinta kopi. Ada halus kan? Cuma buat minumnya seger gitu. Akhirnya banyak perumpamaan. Contoh yang harus dimaklum. Orang pecinta kopi yang benar-benar kopinya hitam, dia ngomongnya apa? After taste-nya manis, bener kan? After taste-nya itu strong, after taste-nya itu ada asam-asamnya. Buat pecinta, tapi buat orang yang nggak ngerti, apaan mana ada manisnya, mana ada asamnya, orang jelas-jelas pahit begitu, bener kan? Kenapa? Karena buat pecinta kopi, dia sudah bisa menemukan rasa di balik pahitnya, sehingga nggak pernah lagi terucap di dalam mulutnya pahit enggak. Kenapa saya terkadang ngomongnya pahit? Karena masih belum bisa merasakan, belum bisa menemukan rasa di balik pahit tadi. Fokusnya hanya ke pahit saja. Jadi buat orang pecinta kopi tadi itu, strong ya, asam ya, ada asam, ini manis tuh. Bahkan pahitnya pun aja nggak keucap seperti. Karena itu juga begitu. Terkadang orang-orang yang belum mengerti love language-nya Allah hanya berfokus terhadap rasa sakitnya saja, tapi tidak bisa menemukan rasa lain di balik sakitnya. Nabi Ayub diuji sebegitu dahsyatnya, tetapi ujian yang datang kepada Nabi Ayub justru menjadikan Nabi Ayub semakin dekat dan semakin khusyuk, semakin nikmat ibadahnya kepada Allah. Kalau saya diuji sama Allah baru sedikit. Orang dikit-dikit saya gaplok asli. Tapi kalau orang bisa menemukan rasa lain daripada sakitnya, udah nggak kerasa lagi sakitnya, maka balik lagi, rasa itu sebuah manipulasi, datangnya pun dengan manipulasi, dan kita pun harus bisa memanipulasi rasa tadi agar yang sedih tidak semakin sedih, agar yang bahagia akan semakin bahagia. Paham nggak? Jadi nggak paham nih.
dipaham-pahamin aja. Ya, harus bisa memanipulasi rasa sakit tadi agar tidak semakin sakit, agar tidak semakin sedih. Dan harus bisa memanipulasi rasa bahagia kita agar semakin bahagia. Karena bahagia kita sendiri menciptakan. Bahagia kita bukan ada di orang lain, bukan ada di siapapun itu. Semua kita yang menentukan. Makanya selalu saya sampaikan kita harus bisa memilah dan memilih mana yang pantas kita masukkan ke dalam hati, mana yang hanya cukup kita dengar. Oh, seandainya kalau omongan ini masuk ke dalam hati bikin saya sakit hati, cukup didengar aja, jangan masukin ke dalam hati. Wah, ini pantas sih masuk dalam hati, aku masukin biar bahagia, biar makin bahagia. Makanya ada orang bilang tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, artinya sudah mempengaruhi hati dan jiwa kita. Cukuplah kita dengar, kemudian biar dia mentah lagi ke kanan. Kenapa? Yang cukup kita, yang pantas kita masukkan ke dalam hati, yang baik-baik, yang bahagia-bahagia saja. Maka terkadang jangan salahkan orang lain ketika kita ini tersakiti. Kenapa? Ternyata ada andil kita juga yang mengizinkan yang sakit-sakit tadi masuk ke dalam hati. Makanya di akhir zaman ini bukan ilmu kebal, bukan ilmu apa yang penting. Yang penting di akhir zaman saat ini adalah ilmu cuek. Ilmu cuek. Ilmu sekolah ditemukan yang sudah barang biarin. Ada ngomong itu dia, saya tandain. Tapi begitu saya ngecek timbangan, loh iya ya naik 4 kilo ya. Orang mau lebaran saya lebaran ya namanya dulunya. Oh ternyata ya penting yang begitu, ada benarnya juga ya. Alhamdulillah diet lagi, alhamdulillah guys. Turun saya baru sekilo. Kemarin habis jadi Cirebon, habis nanganin orang, terus nanganin kasih makan banyak. Waduh, insyaallah nasi jamblang namanya. Cirebon itu kan ya, nasi jamblang yang pakai daun jati begitu. Ya kalau pulang dari Cirebon naik 2,5. Kapan kayak normalnya ini? Cuma ya kapal lah nikmatin aja ya, nikmatin. Diniatin setiap nasi yang masuk membakar kalori. Emang bisa begitu. Nah, ternyata kebahagiaan itu kita yang menciptakan dan harus bisa memanipulasi rasa itu. Ada yang suka pare dari sini? Saya termasuk yang suka pare. Sesuka-sukanya orang sama pare, nggak ada di dunia yang mengatakan pare itu manis, benar nggak? Iya. Kalau orang ngatain pare itu manis ini, saya sopet mulutnya. Sesuka-sukanya kita sama pare, pasti kita nyampe ke orang nih. Rasanya pare apa sih? Manis, nggak pahit. Tapi kenapa kamu suka? Ya kamu suka aja. Kenapa? Dari kecil sudah banyak yang memanipulasi lidah dia, mulai dari orang tuanya, mulai dari saudaranya. Yang awalnya nggak suka, lama-lama jadi suka. Walaupun dia tahu itu pahit, tapi suka. Kayak Bang Andre nggak suka makan pare. Ketemu sama Bang David, dia baunya pare. Ke rumah mana bisa makan pare. Ke rumah Alidi makan pare. Jadi penasaran, pare itu gimana sih? Pahit di hari pertama, hari kedua sampai sih lama-lama enak juga ya walaupun pahit kan begitu. Artinya apa? Lama-lama lidah kita bisa menerima manipulasi tadi. Makanya ketika kita lagi banyak sedihnya, kalau bisa dimanipulasi sedikit, jangan diturutin. Pakai pisah terus. Suka sebel saya. Iya kan? Udah tahu sedih pakai pisah terus aku makin banyak yang ngomporin. Apalagi kalau lagi sedih, maaf ya, lagi ribut sama suami, ribut sama istri, ribut sama orang, bukan TikTok, bukan IG, ketemu quote-quote yang memvalidasi rasanya dia. Bener nggak? Iya. Makanya saya tuh bilang sama istri, kalau kita lagi ada masalah, please deh jangan bukain Instagram, jangan. Kalau saya sama istri, saya selalu mengontrol diri saya. Saya ada masalah sama istri misalnya, saya kontrol diri saya untuk tidak buka Instagram, tidak buka sosmed, saya buka Quran. Maaf, bukan sombong Maria. Kenapa? Ketika kita lagi di posisi seperti itu, kita buka media sosial, kemudian menemukan quote-quote yang memvalidasi perasaan kita, akhirnya kita merasa bahwasanya kita semakin benar sama suami, bukan sama suami bangsa.
Bener nggak? Iya, iya. Makanya kita yang punya kontrol penuh terhadap diri kita, kita yang bisa menguasainya. Gitu. Tutup dulu media sosialnya kalau lagi sedih, ya. Biarin dulu, nikmati masa berduaan bersama Allah. Kenapa? Karena masalah itu kan ada artinya masalah. Apa masalah? Masa mengenal Allah. Maka nikmati masa-masa itu, tolong deh jangan. Udah gitu di story. Maksudnya apaan? Kalau di story, terus atasnya tulis ih, banget ya. Siapa itu? Saya. Siapa? Saya. Siapa itu? Saya. Ya saya. Gitu. Jangan nunjuk orang lah saya begitu. Lagi sakit banyak gigil di rumah sakit diinfus, mana infusnya 3 misal gitu ya. Lagi sakit banyak gigil diinfus, pakai begitu story. Tulisannya apa? PWS Barbie. Yang ketawa itu udah pernah tuh gitu. Tahu ada. Ternyata sampai saat ini umur kita segini juga masih banyak memvalidasi perasaan dari manusia. Kalau kita mencari perasaan validasi daripada manusia itu sifatnya berbolak-balik nantinya. Kadang dia mendukung kita, kadang dia menjatuhkan kita. Makanya sebaik-baik tempat untuk mencari validasi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ngomong terus. Ya. Jadi itulah seni dalam memanipulasi rasa. Ya, Masya Allah. Kalau orang mungkin makan pare itu lupa ya. Cuma ketika sudah terpengaruh oleh gurunya, oleh temannya, sehingga lama-lama bisa menikmati daripada pare tadi. Maka sekali lagi rasa itu sebuah manipulasi dan manipulasi itu ada di tangan kita dan di kendali kita. Makanya kalau lagi sedih, tolong dimanipulasi rasa sedih tadi agar tidak berkelanjutan lebih panjang. Ketika lagi bahagia harus dimanipulasi juga agar bahagia tadi semakin lama. Bagaimana cara memanipulasi rasa sedih kita? Dengan cara mengalihkan sedih tadi. Boleh mungkin kita cari hal-hal yang menyibukkan diri kita. Sukanya apa? Ya cari diri kita sukanya apa. Sukanya sebelah, makan sebelah sekilo. Iya, masih sedih, makan lagi. Masih sedih, makan lagi. Ini FYI, for your information, saya nggak nyampe ke tempat lain, cukup di sini. Dan tolong jangan disampaikan keluar. Kalau saya lagi sedih, saya pergi ke cahaya delima. Tahu cahaya delima? Tahu? Warung Padang. Kalau nggak ada cahaya delima, ke Andong Pasandong. Iya. Yang ketiga baru opsi ketiga family Jakarta. Pagi sore Maharan. Hadiahnya, Masya Allah. Saya pergi cahaya delima, asli 5. Saya nggak bohong. Saya kalau makan nasi padang paling minimal 2 porsi. Paling minimal 2 porsi. Tapi saya pernah di fase begitu sedihnya hati saya sekali makan 4 porsi. Begitu habis makan padang sedih hilang, dan itu cara saya untuk memanipulasi sedih saya. Walaupun ya lama-lama saya pengen lupa begitu. Sedih hilang timbangan nambah kan sakit juga. Bener nggak? Iya. Cari. Makanya ya itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ternyata ya sedih kita, bahagia kita semua ada kendalinya di dalam diri kita. Dan tadi itu kita harus bisa memilah dan memilih mana yang memang pantas kita masukkan ke dalam hati, mana yang cukup kita dengar. Dan pun kalau kita dengar, kita harus bisa memilah lagi nih. Kira-kira yang saya dengar benar apa enggak? Gitu, benar apa enggak? Tapi itu ilmu yang susah sih zaman sekarang ya. Tapi begitulah namanya kehidupan, harus terus kita belajar. Yang pertama, ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan dengan seseorang, ya,
bertepuk sebelah tangan dengan seseorang. Apa yang harus kita lakukan? Kita hubungannya sama manusia dulu. Udah gelisah, udah ke kanan ya. Kenapa ada istilah sakit tak berdarah, benar kan? Sakit tak berdarah. Kenapa itu? Karena kita meletakkan kebahagiaan kita di atas tangan orang lain. Kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Padahal yang bikin kita bahagia, sedih. Bahkan maaf ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat ke-43 posisi. Enggak, saya menghafal. Surat An-Najm ayat 43. Wa annahu wa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kalian tertawa dan membuat kalian nangis. Artinya apa? Rasa kita, Allah yang masih mengendalikan, kita tidak bisa mengendalikan. Bahkan kita nggak nih. Pernah nggak nih? Ustaz, nanti di maghrib kita bakal nangis nih. Pernah nggak? Atau Ustaz, nanti asal saya bakal tahu maka sunat. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah udah bilang yang bikin kamu tertawa, yang bikin kamu menangis itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang menangis dan ketawanya masih diatur kok sama Allah. Kita berusaha untuk menyelesaikan semua dengan cara kita, ya nggak bakal bisa. Dialah Allah yang membuatmu tertawa, dialah Allah yang membuatmu menangis. Maka gantungkan kebahagiaan kita ya hanya kepada Allah. Kalau kita menggantungkan sesuatu kepada manusia, iya dia masih punya jabatan, nah dia masih punya pengaruh, tanda tangannya masih punya power. Tapi kalau itu udah nggak ada semua, dia pensiun, kita bingung. Kita nyadarnya orang kaya, dia miskin, kita miskin. Benar nggak? Nyadarnya sama temboknya runtuh, kita tiba sama tembok. Tapi kalau kita bersadarnya, bergantungnya kepada Allah, apapun yang terjadi nggak akan ada efeknya kepada kita. Karena kita sedang berteduh di tempat yang aman buat kita semua, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jangan letakkan kebahagiaan kita kepada orang lain, sehingga ketika cinta kita tak berbalas, biarinlah. Yang pentingnya Allah tahu apa maksud dan tujuan kita. Kebaikan kita nggak dihargai sama orang, biarin. Karena sebaik-baik pembalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kita ngasih sesuatu ke orang, dia terima, tapi makasih aja keluar dari mulutnya? Pernah nggak? Pernah? Pernah, saya juga pernah. Rasanya apa? Jujur aja dah, rasanya apa? Sakit. Kenapa? Karena ternyata saya masih mengharapkan kalimat terima kasih keluar dari mulutnya. Benar kan? Saya masih mengharapkan pemberian saya dipasang di story dia, di tag akun saya. Terima kasih ya, emang kamu paling best to the best. Terus bonus, foto, chip terakhir itu ditekin akun saya. Itu yang masih saya harapkan. Ternyata salah, karena masih menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Maka itulah, jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Terus kenapa sih Allah nggak ngizinin dia buat aku? Kenapa Allah nggak ngizinin dia buat aku? Yang pertama, karena Allah lagi jagain kamu, ya. Karena kalau misalnya Allah tahu kan sesuatu yang gaib, apa yang gaib masa depan. Ya Allah, saya kalau jadi sama dia, saya yakin ya Allah, saya makin dekat sama kamu. Saya makin dekat sama engkau, padahal statusnya masih pacaran. Nggak ada yang namanya pacaran bikin dekat sama Allah, nggak ada. Bullshit kalau kata orang. Makanya jangan sampai membungkus kemaksiatan dengan ketaatan. Nggak mungkin yang namanya pacaran bikin dekat sama Allah, nggak. Pacaran itu maksiat guys. Pacaran itu maksiat, dan kemaksiatan akan membimbing seseorang semakin jauh dari Allah perlahan demi perlahan. Gaya-gaya, zaman COVID kemarin lihat, semuanya serba online, meeting online, kerjaan online, bahkan ada yang bikin konten tahajud online. Kamu pacarnya guys, dia bangunin, sayang kita tahajud, pipi, HP
taruh di depan. Si laki-lakinya HP-nya taruh depan, si perempuan juga HP-nya taruh depan. Saya mungkin tidak tahan sekarang. Sekolah tadi guys, sampai berhari-hari. Ada yang bilang, kok kapal belum banget ya, kayak saya bilang. Karena ada yang namanya kemaksiatan dibungkus dengan ketaatan. Terus bahayanya apa? Pas lagi sujud, itu jaringan gangguan. Atau kuotanya habis. Atau dia lagi hotspot ketemannya tethering. Yang tethering dimatiin salurannya. Kalau bangun ini, kalau bangun, ya jangan. Makanya saya selalu doain yang datang ke sini sambil pacaran, saya doain. Apa doa saya? Putus. Kalau mudah-mudahan yang lagi pacaran saat ini, baik datang dengan pacarnya atau pacarnya dimanapun, mudah-mudahan selesai pengajian ini Allah putusin. Ya Allah, dengarkanlah amin orang-orang yang selalu terzalimi, yang kemana-mana jadi nyamuk, yang kemana-mana selalu nyembunyiin. Ya, habis putus baru sama Allah dikasih kemampuan untuk lebih serius. Bukan doain jelek saya, doain putus biar break dulu di masa break tadi ya, saling memperbaiki diri, saling taubat, ya kan, saling memantaskan diri. Nanti baru sama Allah dikasih kekuatan untuk benar-benar serius. Ya, makanya jangan bangga-bangga banget ketika ada seseorang datang ke rumah kalian tanpa membawa tangga. Bawa martabak pun biasa. Ya, laki-laki ke rumah perempuan datang bawa martabak itu ya biasa. Yang luar biasa apa? Laki-laki datang ke rumah perempuan membawa tangga. Bawa tangga. Makanya guru kita juga begitu. Guru mengajar, guru saya ngomong selalu mau diwanti. Jangan sekali-kali kalian datang ke rumah perempuan tanpa bawa anak. Jangan, itu laki-laki. Jadi kalau bawa rumah perempuan itu saya bawa martabak atau tangga ya. Iya. Kayak mungkin kalender kalender. Berarti gimana? Maksudnya kapan laparannya? Oh gitu. Jangan sampai udah 9 tahun ya, oh motor bapaknya udah lunas. Kamu masih gitu-gitu aja. Jangan ya. Makanya jangan menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Allah bilang dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal itu kalau bahasa Arab artinya apakah? Hal antan majnun. Hal kalau dalam bahasa Arab artinya apakah? Tapi hal di sini dalam Al-Quran ya kalimatnya berganti, bukan apakah lagi, tapi tidak. Artinya bukan apakah, tapi tidak. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apa yang menyebabkan dia berganti maknanya? Karena ada illah di situ. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka arti yang paling pantas adalah tidak ada kebaikan, tidak ada balasan bagi sebuah kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan sebaik-baik pembalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Sudah pasti dibalas kata Allah. Kalau bukan sesama manusia yang membalas, ada zat yang maha pembalas dan dia adalah sebaik-baiknya pemberi pembalasan. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kalau kita tadi balas sama orang biarin, nggak diterima kasih sama orang biarin. Kenapa? Kita cuma nyari muka di hadapan Allah. Kalau kita nyari muka di hadapan manusia makin hina kan? Tapi kalau kita caper, cari perhatian, cari muka di hadapan Allah semakin diangkat kan gitu. Ya, kalau cari muka di hadapan orang tuh, baru dulu ya, begini, maksud saya di sini mah, kan baru dengkul, sampai nongkul juga nggak pernah ditolong kita. Tapi kalau di hadapan Allah pasti ditolong, pasti dibahagiakan dan pasti diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bertemu sebelah kanan kepada manusia, kenapa sih Allah nggak ngizinin dia sama saya? Karena Allah lagi ngejagain kamu.
Allah tahu kalau kamu jadi sama dia, kamu makin jauh. Makanya saya selalu sampaikan, walaupun calonnya cuma satu, tetap diistihorohin. Walaupun calonnya cuma satu, tetap diistihorohin. Orang banyak mengira istihoroh itu adalah sholatnya orang bingung. Enggak, besti. Istihoroh bukan sholatnya orang bingung. Walaupun cuma satu istihorohin, tapi Ustaz ada bilangnya cuma dia tetap istihorohin. Tapi dia baik, tetap istihorohin. Kenapa? Karena hal-hal yang baik tadi itu perkara masa depan yang tahu cuma Allah. Itu sekarang kelihatannya setia, sekarang kelihatannya baik, tapi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun ke depan dia main tangan. Kita nggak tahu. 5 tahun ke depan dia main perempuan. Kita nggak tahu. Benar nggak? Makanya tetap kita istirahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalaupun bertepuk sebelah tangan, artinya Allah sayang dan Allah mau jaga kamu. Coba kamu gimana? Kejadiannya sebelum janur melengkung apa setelah janur melengkung baru kejadian? Sebelum. Kenapa? Kalau kita sudah semakin jauh kan makin sakit. Kalau mau sakitnya. Iya, di sini kalau masih muda, kalau udah tua di sini. Apa ini namanya? Asam. Sakitnya tuh di sini, dengkul. Tapi kalau saya kebanyakan di sini. Kenapa ya? Saran saya banyak memasukkan ke dalam hati. Nih, mending Allah putuskan sebelum janur melengkung daripada Allah buka setelah janur melengkung. Makanya kalau udah tahu hasil istihorohnya begitu, udah jangan maksain ya. Jangan maksain. Tapi Allah, karena kita ngeyel, udah dikasih sama Allah. Biar nanti sakitnya bagaimana? Begitu sudah sakit baru ngadu sama Allah. Ya Allah, maaf saya tidak blok. Bahasa apa tidak blok ya? Bahasa Jawa tidak blok saya apa bahasa tidak blok? Susah, angin susah dibilangin ya. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita bertepuk sebelah tangan, artinya Allah sudah menjaga kita dari seseorang yang salah. Karena kita hanya melihat dari kacamata kita, tapi Allah yang Maha tahu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena Allah punya yang lebih baik. Allah punya yang lebih baik. Pengennya kita mau orang kaya, benar nggak? Daripada kamu sama yang banyak duit, kamu sama yang banyak amal aja nih. Ya, banyak duit belum tentu menenangkan, benar? Kata siapa? Tergantung sih, tergantung ya. Artinya Allah punya yang lebih baik dan jangan maksain. Ya Allah maunya Andre. Ya Allah maunya Andre. Kalau bukan Andre yang beli aja lah. Iya. Tapi di barang kau itu Andre aja gitu. Maksa. Makanya kalau kita doa sama guru-guru selalu di ujungnya kita bilang ma'al-afiyah. Apa artinya ma'al-afiyah? Yang di dalamnya ada rahmatmu, ada kasih sayangmu, ada keredoanmu, yang tidak ada balaknya di dalamnya. Itulah arti ma'al-afiyah. Ya Allah, saya pengen banget punya mobil ma'al-afiyah. Ma'al-afiyah udah mencapai itu, mobil yang bagus, yang manfaat, yang ada rahmatmu, yang ada keredoanmu, yang tidak ada amarahmu di dalamnya. Itu makanya kalau doa jangan maksa. Ada orang tuh pengen, ada orang yang mempunyai keterbatasan dalam kehidupannya. Dia sehari biasanya makan cuma 1 kali. Itu pun beberapa hari, misalnya 3 hari sekali baru makan. Ya, minta sama Allah, ya Allah saya pengen banget bisa makan setiap hari. Sama Allah dikasih bisa makan setiap hari 30. Tapi baru bisa makan sehari sekali. Atau bisa makan sehari sekali, syukurin dulu kan begitu. Berhari-hari nggak makan. Sekarang sama Allah dikasih setiap hari bisa makan, walaupun sehari sekali, syukurin dulu, jalanin dulu. Dia minta sama Allah, ya Allah kan saya pengennya makan sehari 3 kali, bukan sehari sekali. Dikabulin sama Allah. Dia kena kasus masuk penjara, di penjara makan sehari 3 kali. Makanya ketika Allah lagi kasih sesuatu sama kita, ya jalani dulu. Karena Allah lagi melatih kita, Allah lagi melatih kita. Kalau udah pantas sama Allah dinaikin lagi, udah pantas naikin lagi, gitu. Maaf ya Allah, saya pengen malah punya jodoh yang ganteng, maaf ya. Katanya Allah punya jodoh ganteng. Yang jelas mereka lagi nyatet. Mau lagi nyatet ini mereka.
Mau nggak punya jodoh yang ganteng? Besok yang mau apa atau? Nanti yang ingin. Mau nggak punya jodoh yang ganteng? Yang soleh. Bilang mau, ibu bilang mau. Buat mantu, bener ya? Buat mantu. Mau nggak punya jodoh yang ganteng? Mau nggak? Yang mau pakai itu? Mau nggak punya jodoh yang ganteng? Yang soleh, yang pinter, yang putih, yang setia, yang punya pabrik. Mau? Iya, yang jelas makanya. Sekarang saya tanya sama abangnya mau nggak punya jodoh yang cantik? Bang, ayo. Mau. Tolong abang hari ini bang. Atau mau nggak punya jodoh yang cantik? Mau. Itu laki-laki nggak pernah bercerita. Laki-laki nggak pernah bercerita, tapi sujud akhirnya lama. Laki-laki berkelas. Bang Andre ini semua sekolah udah berkelas juga. Bang mau nggak punya jodoh yang cantik? Mau bantu bang? Iya. Mau nggak punya jodoh yang cantik? Mau. Yang pintar, yang putih, yang tinggi 4 meter. Mau. Yang solehah mau nggak? Mau, tapi masalahnya dia mau nggak? Mau bang insya Allah ya. Makanya ya itu kalau memang masih bertepuk sebelah tangan, artinya pertama tadi Allah mau menjaga kita, kemudian yang kedua Allah punya sesuatu yang lebih baik. Saya nih sampai sekarang saya selalu doa pengen jadi orang kaya. Kalau saya pengen mau punya duit banyak, punya kontrakan, gak punya banyak ya, 200 gitu cukup. Iya, gak usah banyak, 200 dari cukup. 200 banyak begini sih. Nah, ya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah sama Allah belum dikabulin jadi orang kaya, belum punya kontrakan belum. Kenapa? Ternyata ada yang lebih dari itu. Kata Allah, daripada kamu punya duit banyaknya kasih istri yang solehah. Gitu. Daripada kamu punya kontrakan banyaknya aku kasih teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena yang baik-baik tadi lebih baik daripada apa yang kita minta. Benar nggak? Coba kalau saya punya duit banyak, punya kontrakan banyak, saya nggak bakal ngurusin pengajian, saya nggak bakal ngurusin setan, ngurusin setan. Bahasanya gimana ya? Iya, saya nggak bakal ngurusin. Saya ngurusin kontrakan begitu. Sama gimana mau kontrakan? Jadi disamperin mau udah kelihatan, tahu naik. Saya dapat lagi karena naik dikit sini ya. Kalau soblong. Komen ada miring dikit. Makanya kalau bertepuk sebelah kanan berarti husnuzon kita kepada Allah. Allah sedang merancang sesuatu yang lebih baik. Nih, ada sebuah kisah, cuma kisah nyata. Daerahnya kita samakan ya. Daerahnya kita samakan. Karena ini kisahnya sungguh sangat menyayat hati. Inisial aja, inisialnya nama daerahnya Depok. Kan bukan inisial ya, cuma sepil. Saya sama belajar SD 6 tahun, terus SMP, SMA saya nggak pernah belajar itu inisial itu selengkap itu. Itu kan ya kamu saya sendiri itu. Oh iya. Di daerah Depok apa Depok itu? Depok. Di daerah Depok sana ada seseorang yang dia mempunyai calon istri yang cantik luar biasa. Calon istri cantik luar biasa. Apa dia cerita, Ustaz, saya punya mantan sekian, Ustaz. Dia bilang, namanya kan Heru Kualisan. Bikin grup kayak ini kan. Dia emang calon istri paling cakep, Depok, putih, mancung hidungnya. Tapi beberapa waktu sebelum pernikahan kok hilang, di ghosting. Kok hilang? Mendekati begitu. Dia ngomong kayaknya kita nggak bisa lanjutin. Aduh susah dia mengambil.
Saking kaget itu jantung mobil dan pusat. Saking kagetnya itu. Akhirnya dibatalin lah pernikahannya. Udah lewat dari tanggal pernikahan, nggak lama dapat kabar ini perempuan mau nikah sama seorang pengusaha tambang. Sakit nggak bang itu? Sakit nggak tuh? Kirain laki-laki kan? Ada lagi apa? Ada nyusuk ini perut saya. Saya punya penyakit mah. Kalau pulang tuh kambuh, mah. Iya, aduh ya Allah. Saya punya penyakit mah. Makanya sering kambuhnya kalau lagi pulang. Mah. Kira-kira Bang Andri dan tahu Bang? Iya. Iya gitu. Saya punya penyakit mania. Kalau lagi pulang sering kambuh. Kambuhnya itu gitu mah. Siap. Itu bagaimana tadi? Maafin ya yang baru ngaji hari ini baru datang. Memang saya begini gitu. Jangan berekspektasi saya itu pergi bawa enggak ya. Memang lebih suka dipanggil dianggap saudara daripada guru gitu. Mau Ustaz ada beda nih Ustaz PA ini. Ya, terus diketawain sama rame-rame. Dan kita kayak jemaah. Nah, mudah-mudahan ya saya sampai mudah-mudahan dengan kita bahagia dunia di dunia Allah bahagiakan juga jangan. Itu kalau orang lain masuk surga jalur sholawat, jalur sholat tahajud, jalur puasa, kita masuk surga jalur hari, kalau masuk surga benar kan? Iya. Sampai mana tadi? Dia udah lewat masa tanggal pernikahan tadi, dapat kabar kalau si calonnya mantan calonnya nikah sama pengusaha tambang. Sakit kok nikah. Udahlah waktu berlalu, dia datang ke undangannya walaupun gak lama walaupun itu cuma hampir doang. Datang setelah itu 4 bulan setelah pernikahan dapat kabar bahwasanya si perempuan ini sakit, jatuh sakit, maaf terkena kanker payudara di bulan keempat. Di bulan ke-6 makin parah, bulan ke-7 diangkat sebelah payudaranya, bulan ke-8 meninggal. Akhirnya si Bang Heru ini baru bilang, ya Allah, ternyata Allah punya rencana yang lebih baik ya. Kalau seandainya itu perempuan nikah sama saya, dia nggak mungkin bertahan sampai bulan 8 seperti itu. Dia mungkin di awal bulan dia sakit, mungkin udah nggak tertolong apa, kemudiannya Allah hantarkan dia kepada laki-laki yang memang mempunyai kesanggupan untuk memberi pengobatannya. Kira-kira dengan kejadian itu Allah baik apa enggak sama Bang Heru? Benar ya. Terkadang ya itu Allah berikan kita ambruk, Allah berikan kita benar-benar ambruk, rapuh. Nanti setelah itu kita bisa menemukan hikmah di balik keruntuhan. Oh maksudnya ini, makanya begitu. Ternyata kalau bertemu sebelah tangan sama manusia, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, apa? Kenapa bertemu sebelah tangan? Karena emang belum waktunya. Kalau bahasa guru saya mah, emang dia belum jodohmu, Allah ngasih kamu waktu buat sekolah dulu, buat sekolah. Makanya bagi laki-laki maupun perempuan harus punya ketegasan. Kalau sadar, oh ini kita mah belum sanggup, ini belum mampu, udah kasih waktu jeda. Kalau bahasa kita mah break dulu gitu. Tapi break benar-benar break. Gimana cara break dulu ya? Dia bisa yang lain. Makanya itu saya nggak suka minum matcha, cobanya kopi. Kenapa Ustaz? Soalnya kalau matcha itu nggak enak. Ya masa ngeceknya sama kamu jadi main-main. Itu masa sekolah dulu, karena saya ngerasain ketika rumah tangga, belajarnya tiap hari, salahnya tiap hari, minta maafnya juga tiap hari.
minta maafnya juga dia lagi. Apalagi laki-laki bang, kalau udah punya bini, nggak tahu ya ini masalah internasional atau bukan. Kenapa? Itulah hikmahnya kenapa Allah taruh kata cerai itu di mulutnya laki-laki, bukan di mulutnya perempuan. Perempuan sehari ngomong jutaan kali cerai nggak bakal jadi. Coba laki-laki sekali aja bercanda ngomong cerai ya jadi. Perempuan coba sehari berapa kali? Ini mah di Kamboja bukan di Indonesia. Iya, istri saya mau begitu, nggak saya. Gimana cerita istri orang? Mau berangkat ngaji bisa, bang, gua mau berangkat ngaji nih usah jam 5 gitu. Gua diskusi nih, kalau jemuran apa? Hujan kalau angkatin, angkatinnya lupa. Habis ngurusin burung, ya ketiduran. Begitu pulang hujan. Lagi mana bang? Udah bilang ya udah cerai jalan ke guna. Begitu. Piring belum dicuci minta cerai. Terus anak nggak belum dijemput sekolah merah minta cerai. Iya, apa hikmahnya Allah kalau kata cerai adanya di mulut laki. Makanya jangan sampai nanti kita, terutama kita bang laki-laki jangan jadi suami yang lemes. Pasangan punya salah juga ini palsu. Diceritain ke bos keluarga, diceritain ke iparnya, diceritain ke ibunya, jangan. Makanya hati-hati orang ketiga di dalam rumah tangga bukan hanya pria idaman lain, bukan hanya wanita idaman lain. Orang ketiga yang bisa menghancurkan rumah tangga, orang ketiga dalam rumah tangga bisa ipar, bisa mertua, bisa orang tua kita sendiri. Makanya hati-hati dalam bercerita. Udah mending cerita sama orang yang tepat, jangan main ember bocor, kan air mana-mana itu. Ya, harus belajar memahami. Semua laki-laki memahami perempuan memahami laki-laki. Saya pernah pergi ke suatu toko kayak di sponsor yang sebutin ini. Gerak-gerak itu, ya, gerak-gerak nggak apa-apa. Nggak punya pendidikan banget ya. Saya lihat buku tips memahami pria segini guys. Pernah lihat kan? Di sampingnya tips memahami wanita. Itu pun berbeda. Kenapa ya? Karena untuk memahami wanita, menjaga wanita tidak segampang itu. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan kepada seorang sahabat kali itu, barang siapa yang mempunyai anak wanita 3, ya maka anak wanita itu bisa menjadi penghalang dia dengan api neraka. Bagaimana tadi ya? Berkubur tadi ya. Bagaimana tadi bang? Hah? Apa? Iya benar. Tapi ya Rasulullah saya cuma punya perempuan 2 sama. Tapi ya Rasulullah saya cuma punya 1 sama. Selagi punya anak perempuan tadi bisa menjadi penghalang dia dengan api neraka. Kenapa? Karena saking susahnya merawat dan menjaga anak perempuan. Tadi dia punya anak, kan? Apalagi udah mulainya dewasa. Makanya terkadang ada seorang kakak keras terhadap adiknya, bukan karena dia jahat, bukan karena dia benci, karena dia tahu sebagai laki-laki di luar sana laki-laki itu seperti apa. Gitu, makanya beruntung punya kakak, punya abang yang begitu posesif. Mending punya abang posesif daripada laki-laki yang gak jelas posesif. Selain Renato jadi Renato. Setan seperti itu. Ya, itu kalau kita bertepuk sebelah tangan sama manusia, ada potensi kita bertepuk sebelah tangan dengan manusia. Tapi kalau sama Allah tidak mungkin. Perjuangan kita, usaha kita, apa yang kita keluarkan sekecil dan sedikit apapun pasti akan Allah balas. Bahkan dikatakan ketika kita menuju Allah dalam keadaan berjalan, Allah menuju kita dalam keadaan berlari. Artinya apa? Allah merespon kita jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada Allah. Makanya sebaik-baik pengharapan, sebaik-baik pengharapan
semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta kepada pasangan kita, walaupun kepada istri kita, walaupun kepada suami kita. Sesempurna-sempurnanya suami, sempurna-sempurnanya istri, sempurna-sempurnanya orang yang kita kenal, tetap siapkan ruang di hati kita untuk kecewa. Karena bagaimanapun dia manusia, tapi dia jahat Ustaz. Dia seperti itu bukan karena dia jahat, tapi karena memang dia manusia. Suami saya Ustaz nyakitin, merasa bukan karena suaminya jahat, bukan karena suaminya nyakitin, karena emang dia manusia. Makanya yang paling bodohnya orang adalah ketika dia berharap banyak kepada manusia. Ustaz, besok hari Minggu malam Senin bisa nggak ngisi? Bisa. Berapa kan bayarannya? Ini kan saya lagi apaan kan? Maaf ya, saya mah kalau nggak bertanya Pak Andre, yang penting waktunya cocok. Saya kalau dipanggil nih, emang namanya lagi panggilannya. Saya kalau dipanggil, baik itu ceramah atau penduduknya, nggak pernah saya masuk, nggak pernah. Ya kan, dikasih ya terima, nggak dikasih saya tungguin. Nggak pernah saya masuk, Prabu enggak usah Pak Haji, selagi saya sehat, waktu saya kosong, berangkat saya. Berangkat. Selesai tausiah kan, saya mau pulang, disalamin. Langsung Ustaz, saya senang Ustaz datang ke sini. Sama-sama Pak Haji. Saya lebih senang lagi. Kenapa? Ada yang ngangkut sama saya. Ada yang ngangkut, saya lebih senang lagi Pak Haji ke sini. Ustaz, saya kantongin. Udah nyampe rumah, kok ada beda ya, saya deg-degan begitu. Nyampe rumah saya buka, tulisannya apa? MC. Amplop saya bertugas sama MC. Besoknya MC ngomongin, Ustaz ini punya Ustaz segini, punya saya berapa? Saya bilang, sama Bang, nyatu juga begitu, cuma bertukar nama doang, padahal jumlahnya lebih gede dari saya. Dua kali mah ya, MC 500.000, amplop saya yang di sono 3 juta. Jauh apa itu? Jauh, tapi dengan dia, saya menurunkan itu saya sama Pak, masuk juga 3 juta juga, cuma beda nama doang, itu Ustaz ini MC. Oh ini sama, berarti saya bisa balik itu Ustaz sama kok gitu. Tapi setelah itu, kalau balikan 4 kali. Kalau ngikutin sama anak bisa nggak? Makanya kalau kita coret. Saya udah amplop kan? Coba di amplop, bener kan? Tapi itulah ketika kita benar-benar berharapnya sama Allah, Allah kasih lebih besar daripada apa yang kita kira. Itu alhamdulillah. Ketukar sama amplop juga pernah, amplop kosong juga pernah saya. Habis ngisi dikasih, set aja. Itu jadinya lagi ini disuruh mimpi tahlil, ya kan? Iya di hari pertama sholat. Doain aja, cuma karena hari yang lebih sepuh, saya suruh maju lagi sholat, ada orang keliling, dia baru kali itu sholat orang keliling masukin amplop, masukin ke kantong saya. Kan saya jadi nggak khusyuk, nggak kan? Dikasih amplop, mimpi tahlil, speednya lebih kencang karena dari DP. Sampai 1000 juga kita jebakin itu, dikasih lagi pulang dari itu. Terima kasih sudah memimpin tahlil sekalian. Wah amplop dong, bener nggak? Nyampe rumah dua-duanya kosong. Saya tanya sama teman saya yang ikut. Saya kan kalau kemana-mana kadang suka bawa pendamping, bawa teman. Karena mau Andre siapa itu beda lagi aja. Apa? Itu kosong udah 12. Apa punya bapak berapa isinya? Saya nanya begitu kan udah dekat gitu. Kosong kan? Bisa kosong? Iya kosong. Saya nanya ke 3 orang, kosong semua. Ada 2 orang yang saya tanyain, karena memang umurnya lebih sepuh, saya nggak enak gitu.
2 minggu berlalu, tapi setiap 2 minggu ketemu di pengajian, kenapa kita kayak beda gitu loh. Kayak ada sesuatu yang pengen kita ungkapkan tapi tertahan di belakang. Bener nggak? Kayak ada sesuatu yang pengen kita keluarkan tapi tertahan di lapangan. Pas hari kapan ini 2 minggu lebih baru saya katakan, kenapa bareng gitu ya? Kenapa bareng? Saya hitung kan Pak, saya belum mulai ya, kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3, amplop, sama. Kamu amplop itu kenapa? Saya kosong. Bapak kosong nggak? Iya kosong. Artinya 4 orang yang saya hubungi plus saya 5-5-nya kosong. Dari mana ceritanya nyampe ke orangnya udah lewat seminggu, 2 minggu kan udah lebih itu. Sama. Saya bilang siapa yang nyampe ini? Lalu sama ternyata ya hampir semua yang datang tadi itu tahlil sebanyak itu ini amplopnya kosong. Kenapa? Itulah permainan. Ya kita nggak mau sujud ya, cuma berusaha aja gitu. Kan kita kalau mau masuk duit nih, amplop besar ya kan, masuk nih bayarnya aja masuk. Sebelum itu kan masih ada kita kretekin, ya kan? Baru itu, jadi gimana ceritanya bisa mengetekin apa ada isi. Nah ternyata memang setelah saya pelajari, ternyata begitu banyak. Kalau bahasa kita namanya mafia manis, mafia tahlil juga ada. Gitu. Banyak hati kalau mengundang saya langsung ke nomor pribadi, nggak ada lewat manajemen nggak ada. Kecuali kalau bertiga, mengundang bertiga ada nomor khusus. Tapi kalau nomor saya sendiri, ada Pak Andre. Ada yang mengundang, ada langsung kasih nomornya ke saya. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Saya pernah diundang di suatu daerah. Ada 18 titik, 18 tempat lipat. Satu tempatnya kata panitianya yang bagian misalnya saya diundang 18 titik, Pak Andre yang menjadi penanggung jawab 18 titik. Kata Pak Andre kita bagi sosial tapi dari panitia 2 juta. Jadi kisarannya itu 1,5 ke 2 juta, 1,5 kali 18 titik berapa? 2 juta kali kita berdua, 2 juta kali 18. Banyak itu mah. Iya, jangan langsung hitung, matematika saya merah bro. 2 juta kali 18. Ternyata di akhir-akhir roadshow itu panitia saya Bang Andre lagi mulus nggak datang. Kata panitia udah kamu bisa masuk deh. Nah ada Bang Andre penanggung jawabnya belum. Tapi nggak pernah mau saya begitu saya berkang ya, pengen membuka itu perjanjiannya. Ternyata satu tempat kita bertiga bekerja mandi setelah tiga. Satu tempat itu panitia ngasih 809 juta. Sampainya tinggal segitu. Berarti ada 7 juta yang dia deal, benar nggak? 7 kali 18 aja lebih banyak daripada saya. Saya itu banyak sakit hatinya sekarang. 7 kali 18 126 juta. 126 juta beli cendol ini masih seleret nih. Nah akhirnya ya dengan orang seperti itu saya cut off lah. Ada beberapa momen kayak peringatan Hari Besar Islam, dalam dana Palestina, hubungin lagi saat kita keliling lagi. Saya bilang saya siap keliling tapi yang kemarin selesai dulu, hilang ya. Hilang, udah biarin aja kan. Mudah-mudahan hilang juga segala perbuatan buruknya seperti itu ya. Jadi yang pertama balik lagi, rasa itu ada di rangkumnya, tidak ada hadiahnya. Ini jangan bukan dari saya ya, dari sponsor ini. Yang pertama, rasa adalah sebuah manipulasi, datangnya pun dengan sebuah manipulasi. Maka kita harus bisa memanipulasi rasa tadi agar yang sedih tidak semakin sedih, agar yang bahagia semakin bahagia. Kemudian ketika kita bertepuk sebelah tangan, kenapa kita gampang kecewa, kenapa kita sakit tak berdarah? Karena kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain.
Kemudian kenapa cinta kita bertepuk sebelah tangan tidak dibalas sama dia? Pertama karena Allah lagi mau jagain kita, mau jagain kita dari sesuatu yang salah, dari sesuatu yang bakal berpotensi menyakitkan hati kita. Kemudian yang kedua, Allah punya yang lebih baik. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Kemudian yang ketiga, belum waktunya kali Allah lagi pengen kamu sekolah lebih lama lagi, sekolah lebih lama lagi. Tapi Ustaz nanti saya dibilang telat. Sorry, nggak ada istilah telat. Baik itu mau punya anak, belum punya kerjaan, belum punya pasangan, nggak ada istilah telat. Telat itu hanya prasangka kita. Nggak ada istilah telat. Padahal Allah hanya ingin memberikan di waktu yang tepat. Cepat belum tentu tepat. Itu makanya sabar aja. Dikata perawan tua itu kan kata orang, ya nggak? Dikata perawan tua itu kan kata orang. Dikata punya pelaku itu kan kata orang. Tapi kalau enggak, dan nggak mungkin Allah mengambil sesuatu dari kita tanpa Allah kasih sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kita telah berdalam agak mundur nikahnya, mungkin nikah umur 32. Nah, ketika nikah di umur 32 pasti kan ada kompensasi yang Allah berikan karena kita nikah di umur 32. Padahal doa saya misal nikahnya di umur 24, 25 begitu. Saya itu doa sama Allah dulu pengen nikah di umur 17. Iya, bener kan 17 ya. Nikah di umur 17. Ternyata Allah izinkan saya menikah di umur 20. Emang mau riset berapa ya? Pada nggak percaya? Umur saya tuh saya mesti di sini aja ya, jangan kemana-mana. Masih, kalau percaya. Saya itu lahiran Juni. Iya sama ya. Tanggalnya 11 ada itu. Iya. Mau nanya apa lagi? Oh 1, 4. Makanan kesukaan ini sekolah 3. Alamat. Ada KTP-nya. Kalau ditanya dompet mah isinya mah kartu, ini sedih kayaknya. Iya kan, itu kan isi kartunya Ustaz. Iya, jangan gitu nih. Pahala semua isinya. Ini KTP isim saya. Kenapa poin? Tapi mending foto KTP daripada SIM. Ya. Jadi soalnya SIM saya kan pakai gajian, naik motor kantor polisi. Nah, ada polisi, Pak, buka. Ayo. Pensinya, mau buka pensi. Maaf ya. Misal begini ya. Posisi baru buka peci, posisi rambut masih lepek langsung cekrek nggak ada apa-apa. Bayangin tuh, ini apa ini? Terus dia peci begini, iya rambut lepek begitu. Ada beda nih. 11 Juni saya lagi di Batam, tahu Batam? Kepulauan Riau, sana yang Singapura, Malaysia. Batam 11.06.97. Ada kan? Iya, 340 kali. Ikan saya ini mah gara-gara perkara akar gigi banyak kan ini. Kalau akar gigi udah saya cabut, lebih mudah saya gitu ya. Saya pengen nikah di umur 17, tapi itu nikah di umur 20. Dan ketika saya nikah di umur 20 ternyata ya bukan sebuah penyesalan ya. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Tahu isi hati saya. Engkau yang Maha Tahu segala isi saya. Saya selalu ngomong dalam hati, saat ini saya bisa putar waktu. Sekarang 97 itu masih berapa sekarang? Udah 9 ya. Jadi bentar lagi perhatinya. Dari umur 20 sampai 29 ini ada beberapa kali momen saya ngomong dalam hati.
bukan sebuah penyesalan, bukan. Allah bukan sebuah penyesalan. Saya ngomong dalam hati, ya Allah, seandainya saya bisa memutar waktu, saya nggak mau nikah di umur 20, saya pengen nikah di umur 27, 28 atau 30 sekalian. Kenapa? Karena ternyata ilmu dalam rumah tangga itu yang gak sesimpel itu. Kita belajar tentang tanggung jawab, kita belajar tentang sabar, kita belajar tentang amanah, hak suami dan istri, kewajiban suami dan istri, terutama fikih dalam rumah tangga. Yang namanya laki-laki memang guru kenal darah, dan istri berdarah dikit, haid kali lagi. Karena masa sholat dulu masih berdarah, sebulan masih berdarah, kalau sholat pipi. Yang dosa siapa? Fahmi. Tapi kalau saya poek kalau dia darah, tahu poek kan? Kelap itu paksain, laki-laki mau kudu tahu darah, kudu tahu hukum yang lain. Kenapa? Jadi biar bisa mengatur, membimbing istri. Makanya bukan sebuah penyesalan ketika saya selalu ngomong, Allah seandainya saya bisa putar waktu, saya nggak mau nikah di umur 20. Ya, makanya sabar yang menikah ini testimoni testimoni dari saya. Ya, jangan buru-buru dan begitu. Makanya berapa sekarang umurnya? 22 umurnya sekarang. 20. Ya, Bang Andri, ya saya selalu bilang Bang Andri kalau bisa umur segini nikah gitu. Kenapa? Walaupun nggak ada paksaan dari saya, cuma saya selalu menyarankan begitu. Karena ternyata yang namanya pernikahan nggak sesimpel itu, nggak seumur konten di TikTok, nggak seumur konten di Instagram. Di Instagram ini pakai cakep-cakep, nggak ada tuh lagi tidur di luar di kontennya, nggak ada lagi lempar panci kontennya. Semuanya konten yari-yari dengan helikopter itu dulu sama pasangannya. Dan kemudian yang terakhir memang belum waktunya. Jangan sampai kita terburu-buru. Biarkan akal yang bekerja dan dominan daripada perasaan kita. Maka selalu saya ulang-ulang, ketika cinta datang mengetuk hatimu, biarkan akal yang membuka, jangan biarkan perasaanmu yang membuka. Kenapa? Ketika akal yang membuka tadi, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia baik apa enggak. Tapi kalau perasaannya ketika ada tok dibuka langsung perasaan yang membuka, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Taunya puji aja. Ya, dan hati-hati terhadap orang yang menutup hatimu, terutama laki-laki, walaupun tidak semua. Karena terkadang laki-laki itu masih punya sifat kekanak-kanakan. Apa sifatnya? Dia menutup itu, kemudian dia lari begitu saja. Nah, kerja sama bocah, diketok pintu, bikin bukan ada orangnya. Iya, makanya hati-hati. Cari di tempat yang benar. Ini dicari laki-laki di masjid. Nah, carinya di mana kali? Begitu sakit, bikin status semua laki-laki sama aja. Kan saya kesinggung kesinggung asli kalau ada bikin komenan begitu. Nyarinya di mana dulu? Kalau nyari di tempat sampah itu baru. Mau nyari buku-buku jangan di tempat sampah, jadi di kebun. Begitu yang baik juga cari tempat yang baik, caranya baik, niatnya baik, caranya baik, hasilnya juga nanti Allah kasih yang baik. Tapi Ustaz cuma sebagai relaksasi aja. Saya punya masalah yang tenang. Saya jadi janda karena dulu saya menikah dengan cara yang tidak baik. Kalau saya udah DP dulu, tahu DP dulu kan? Dia nolak, ya. Kemudian dia laki-laki, ya kan? Dia udah nggak ada perasaan, ditinggalin lah tuh. Anaknya mau diapain? Lalu bagaimana dengan status saya? Status termulia, statusnya mulia. Masa lalu boleh kelam, tapi masa depan semuanya masih cerah. Makanya jangan sampai kita termanipulasi oleh omongan orang, oleh prasangka kita sendiri. Yakinkan bahwasanya di hati kita adalah makhluk Allah, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa. Allah tidak mungkin menelantarkan hamba-Nya begitu saja. Dan Allah tidak mungkin mengantarkan kita sampai titik ini hanya untuk gagal, hanya untuk sakit. Tidak. Di depan Allah sudah mempersiapkan banyak hal kebaikan selagi kita masih punya niat dan kemauan untuk terus berubah. Seperti itu. Mudah-mudahan pulang dari sini belum pertemukan dengan yang baik-baik. Ya. Jangan hanya karena omongan orang, kapan kita menikah,
di jalan hayu jadi sampah, lagi angkot ada tukang ojek bang, ayo kita dulu. Ya, standarnya gimana? Punya standar kan? Bang punya standar. Jangan mengikuti standar orang lain, capek. Orang lagi di motor yang tukang bisa, capek bang, capek. Jangan mengikuti standar orang. Kalau kita bisa, kalau manual kita tuh jalan standarnya turun. Standar orang. Ikuti standar orang itu. Nah kalau kita punya standar pertahanan itu, jangan menurunkan standar kita hanya demi menyandang sebuah status. Nanti kitanya rugi. Gitu. Terima kasih Pak Andre.